Halo semuanya, masih bersama saya Marilwi Catherine Widyananda yang akan melanjutkan penjelasan mengenai tahapan penggunaan model pedati dalam proses pembelajaran blended. Mari kita bahas secara singkat satu persatu. Yang pertama adalah merumuskan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang dimaksud adalah performa yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah. Perumusan capaian mata kuliah dapat disusun berdasarkan ABCD dan SMART. Contohnya adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti mata kuliah desain pembelajaran, mahasiswa dapat menulis rumusan capaian pembelajaran berdasarkan 4 model template yang dicontohkan dengan memenuhi 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. Kedua, memetakan dan mengorganisasikan materi pembelajaran. Tahap ini bertujuan untuk menentukan dan mengelompokkan materi pembelajaran ke dalam pokok bahasan, subpokok bahasan, dan pokok-pokok materi sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Tahap ini sangat penting dalam pembelajaran blended, khususnya belajar mandiri dalam aktivitas pembelajaran asinkron. Setiap materi harus dibahas, dijelaskan, dan disajikan dengan tuntas dan mendalam. Kita bisa lihat pada contoh berikut. Kemudian yang ketiga, memilih dan menentukan aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron. Dalam tahap ini, diperlukan adanya kerangka kerja atau framework atau paduan yang digunakan untuk memberikan kriteria umum yang dapat dijadikan acuan dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang relevan. Berikut adalah contohnya. Yang keempat, merancang aktivitas pembelajaran asinkron. Tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu menyusun rancangan aktivitas pembelajaran asinkron dan merangkai alur pembelajaran asinkron. Pada tahap ini kita berfokus pada rancangan aktivitas pembelajaran asinkron mandiri dan asinkron kolaboratif yang telah ditentukan. Pada rancangan asinkron mandiri, kita merencanakan materi digital yang relevan sebagai aktivitas pembelajaran mandiri dan tes objektif yang relevan sebagai asesmen. Sedangkan asinkron kolaboratif, kita merencanakan aktivitas forum diskusi daring dan penugasan daring sebagai asesmen. Berikut adalah rancangan pembelajaran asinkron yang dapat disimpulkan dalam sebuah diagram. Tidak hanya rancangan pembelajaran asinkron, hal lain yang perlu diperhatikan adalah objek belajar, kriteria pemilihan media digital, dan asesmen. Selanjutnya, untuk alur pembelajaran asinkron harus dirangkai dengan teliti untuk memastikan terjadinya interaksi dalam pembelajaran. Alur pembelajaran asinkron dapat disajikan secara induktif, deduktif, atau kombinasi. Kemudian setelah menentukan alur pembelajaran asinkron, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan media digital untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Yang kelima adalah merancang aktivitas pembelajaran sinkron. Tahap ini juga dibagi menjadi 2 bagian, menyusun rancangan pembelajaran sinkron dan merangkai alur pembelajaran sinkron. Pada tahapan menyusun rancangan pembelajaran sinkron, kita perlu memperhatikan bahwa ada 2 kategori, yaitu sinkron langsung dan sinkron maya. Pada dasarnya, pembelajaran secara sinkron langsung hampir sama dengan sinkron maya. Bedanya, pada sinkron langsung, pendidik dan peserta didik berada dalam waktu dan ruang yang sama, sedangkan sinkron maya, pendidik dan peserta didik berada dalam waktu yang sama tetapi ruang atau tempat yang berbeda, sehingga perlu menggunakan media telekonferensi seperti Zoom Meeting atau Google Meet dalam pelaksanaannya. Dalam merancang pembelajaran sinkron, kita tetap
harus memperhatikan unsur-unsur pembelajaran seperti capaian pembelajaran, pokok bahasan, subpokok bahasan, pokok materi, dan strategi pembelajaran. Kemudian untuk penyusunan alur pembelajaran sinkron, dapat menggunakan pembelajaran induktif, deduktif, atau kombinasi. Kesimpulannya, Pedati dapat dijabarkan sebagai keseluruhan proses pembelajaran daring di perguruan tinggi yang juga menawarkan sebuah framework atau panduan dalam proses pembelajaran daring itu sendiri melalui 4 tahap, yaitu pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Framework ini merupakan hasil kajian yang dipadukan dengan penerapan sang pencetusnya sendiri, Bapak Uwais Anies Khairuman, sehingga dapat membantu memfasilitasi para dosen dalam merancang proses pembelajaran, baik secara sinkron maupun asinkron. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa framework ini dapat diadaptasi pada proses pembelajaran di jenjang pendidikan lainnya. Demikian review buku pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nantikan review buku lainnya di video selanjutnya. See you!